Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin teman-teman ya, yang saya upload terakhir tentang tenaga sales mainan ya teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman, tentang bagaimana ketika kita ingin membesarkan usaha kita itu, kita punya sales keliling. Intinya selain kita sendiri yang keliling mainan, kita juga punya tenaga sales. Di video sebelumnya saya menceritakan bahwa kita punya sales itu belum tentu ke depannya itu usaha kita itu semakin maju atau semakin sukses. Tetapi ketika terjadi kesalahan, justru malah usaha atau bisnis mainan kita itu justru malah semakin turun, tidak berkembang, bahkan bisa hancur usaha kita. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan sedikit sharing pengalaman. Jadi kenapa kadang itu kita punya tenaga sales itu tidak menguntungkan, yaitu alasannya adalah karena bisnis mainan ini adalah bisnis yang menurut saya itu mudah diduplikasi, mudah ditiru oleh orang lain, termasuk oleh sales marketing kita ya. Jadi pengalaman saja, dulu saya pernah punya sales itu 10 tenaga sales lebih. Itu dulu sekitar tahun 2012 2013 dulu marketing saya itu ada 10 orang lebih. Tetapi karena saya pertimbangkan itu ternyata tidak selalu menguntungkan ketika kita punya banyak sales, karena di antara mereka itu kadang ada yang ingin belajar saja. Jadi ikut kita itu hanya nggak lama, paling setengah tahun, 1 tahun mereka berhenti dan mereka ternyata usaha sendiri karena tahu untungnya. Tahu sendiri karena bisnis mainan itu untungnya besar dan sangat prospektif. Jadi sales kita, mereka datang ke kita itu hanya untuk belajar, dan setelah itu mereka di lapangan terjun sendiri, buka mainan sendiri, dan mereka di lapangan menjadi kompetitor kita di lapangan. Jadi sedangkan kita itu ketika tidak menguasai medan, terutama bagi teman-teman yang masih pemula, jangan dulu langsung punya banyak marketing. Itu ya, itu menurut saya itu. Jadi saran saya, mending dijalankan saja itu dulu sendiri, dijalankan pelan-pelan sampai kita punya banyak toko, 300, 400 atau 500 toko. Nanti setelah kita menjiwai bisnis itu kelemahannya apa, hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang harus dihindari, itu kita mungkin baru bisa untuk mencari sales mainan pembantu untuk keliling itu ya teman-teman. Kemudian apalagi kalau teman-teman itu modalnya dalam menjalankan bisnis itu bukan modal sendiri, itu sangat berbahaya. Entah itu modal pinjam teman, saudara, atau modal perbankan konvensional, apalagi itu kalau bisa dihindari. Jangan membesarkan bisnis mainan ini langsung dengan hutang bank, itu sangat riskan sekali, berbahaya bagi teman-teman yang pemula. Apalagi langsung punya banyak karyawan, sales itu berbahaya sekali. Itu sangat tidak saya sarankan, sangat tidak saya rekomendasikan hal seperti itu. Ada pengalaman juga teman-teman. Jadi kadang orang yang kerja di kita sales marketing itu tidak semuanya itu mereka itu loyal kepada kita. Jadi mereka kadang itu ya tadi, mereka datang ke kita itu hanya untuk belajar saja, kemudian mereka buka mainan sendiri. Itu kadang ada yang pengalaman itu, teman saya juga punya karyawan itu, mereka masuk ke
dia belajar mainan, setelah selesai mereka pergi meninggalkan nota saja. Jadi warung-warung itu kan tersebar di banyak tempat, di banyak wilayah, bahkan di luar kecamatan, ada yang di luar kabupaten itu. Ketika Sales keluar, dikembalikan semua toko, nota-nota dikembalikan, tetapi di mana letak atau lokasi toko itu kadang yang menjadikan sebuah masalah. Kadang Sales kita tidak rekap ya, kita tidak rekap. Itu kelemahan juga, nanti kalau punya Sales harus direkap. Alamat toko yang lengkap itu harus direkap. Ketika tidak itu berbahaya, karena resikonya itu nanti banyak toko-toko yang hilang. Toko hilang artinya barang dagangan kita yang sudah tertitip di toko-toko itu ya juga ikut hilang. Nah, itulah kerugian-kerugian ketika kita punya sales yang tidak loyal. Mereka hanya sebentar saja datang ke kita, belajar, setelah itu keluar bikin usaha sendiri dan di lapangan menjadi kompetitor kita. Itu sangat berbahaya. Kemudian bagaimana caranya mencari sales yang bagus atau yang kira-kira mereka itu loyal, itu ciri-cirinya bagaimana? Kalau pengalaman dari Sigit pakai es itu, sales yang loyal, sales yang bisa bertahan lama ikut kita itu, pengalaman saya itu saya cari orang-orang yang benar-benar butuh pekerjaan. Kita lihat, kita wawancarai dia itu alasan kenapa ikut kita, terus dia sebelumnya bekerja apa gitu. Itu perlu kita cermati betul, jangan hanya asal kita terima orang yang mau bekerja kepada kita. Itu biasanya saya justru malah cari orang-orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali sebelumnya, bahkan tidak punya motor. Itu dulu saya pernah banyak orang yang saya rekrut dan biasanya mereka itu sangat loyal. Mereka tidak punya motor, kita fasilitasi motor, itu biasanya juga loyal. Orang yang seperti itu akan loyal dengan kita. Kemudian mereka itu tidak terlalu berambisi untuk ingin usaha sendiri. Itu biasanya itu kan terlihat orang-orang yang sangat berambisi, itu biasanya terlihat. Wah, kita kalau bisa usahakan cari orang-orang yang loyalitasnya itu kuat, pokoknya intinya kepada kita, agar kita tidak keluar masuk salah. Saya itu dulu pengalaman keluar masuk sales itu capek. Jadi sales masuk setengah tahun keluar, cari sales lagi keluar lagi, itu nanti resikonya banyak warung-warung yang tertinggal, banyak warung-warung, toko-toko yang ketika jalurnya jauh kemudian sales keluar, dipasrahkan warung nota ke sales yang baru. Kadang sales baru itu belum begitu paham, sales lama udah keluar, nah itu nanti repot. Banyak warung yang hilang ketika penyerahan tidak selesai dengan baik. Kemudian agar sales tidak mudah keluar, itu caranya kita gaji yang layak lah. Gaji yang layak itu tergantung setiap daerah, itu berbeda-beda. Ada yang 50.000 udah cukup, ada yang per hari paling tidak dapat 80 itu udah cukup, ada yang 100.000 itu rata-rata. Kalau di daerah saya itu paling tidak per hari 80.000 lah dapat, itu minimal. Jadi asal orang bekerja ikut kita, kemudian kita kasih gaji untuk keliling, bisa dapat 80.000 per hari, seperti upah tukang lah. Upah tukang bangunan itu berapa di sekitar teman-teman semua, itu bisa menjadikan standar juga rata-rata. Kalau bisa kita kasih lebih, kasih bonus. Saya sendiri juga kadang kasih bonus ke karyawan sales keliling ketika mencapai target-target tertentu yang kita tentukan. Begitu ya teman-teman tentang sales keliling. Jadi kita bisa saja hancur usahanya karena kita punya banyak sales, tetapi menjadi ancaman juga kadang ketika mereka kemudian keluar. Itu ada teman saya juga kisah,
yang punya banyak sales marketing akhirnya keluar semuanya. Selesai semuanya. Sebagian mereka membuka bisnis mainan sendiri-sendiri, jadi berantakan. Apalagi di wilayahnya hanya situ-situ saja, diserang oleh orang yang sama, ya kobol-kobol. Intinya Pak Sigit kok malah sharing tentang bisnis mainan. Bagaimana kalau Pak Sigit itu nanti disaingi banyak orang? Kalau saya sendiri insya Allah sudah banyak pengalaman lah. Intinya di bisnis mainan ini ketika disaingi bagaimana menghadapinya, menghadapi kompetitor, bagaimana ketika salah keluar bikin sendiri menjadi kompetitor di lapangan. Insya Allah saya sudah banyak pengalaman. Kemudian ketika kok malah ilmunya dibagi-bagikan, nanti kalau Pak Sigit disaingi banyak orang gimana? Ya nggak masalah, saya kan hanya wilayah Purworejo, Purworejo, Magelang, Kulon Progo, Wonosobo paling dikit itu. Sedangkan teman-teman penonton kan itu banyak yang dari luar provinsi, luar kabupaten, luar pulau bahkan. Itu insya Allah tidak menjadi kompetitor saya lah. Kalau teman-teman jauh sekali di Sulawesi atau Sumatera kan tidak mungkin jangkauan saya sampai sana. Jadi itu menjadi lahan buat teman-teman sekalian yang subscriber saya di luar Jawa itu silahkan. Pak Sigit apa nggak takut kalau sama saja nanti menjadi pesaing itu para penontonnya menjadi pesaing? Tidak masalah. Penonton saya juga ada orang Purworejo dan menjadi kompetitor di lapangan, tidak masalah. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi yang saya khawatirkan itu teman-teman baru pemula tidak siap dengan persaingan, apalagi disaingi oleh para salesnya, mantan salesnya. Itu sangat menyakitkan kalau yang belum bisa menata hati menghadapi hal yang seperti itu. Makanya saya bikin video ini. Oke, terima kasih. Itu saja ya teman-teman, video pendek tentang hati-hati dalam mempunyai sales marketing pembantu, harus selektif. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.